Pemirsa, konten pornografi di Indonesia jumlahnya mencapai jutaan konten dan masuk lewat beragam cara. Salah satunya seperti kasus dua ibu kandung tega membuat video asusila bahkan melibatkan anak di bawah umur karena diiming-imingi sejumlah uang oleh pelaku tak dikenal dari media sosial. Bagaimana upaya pemerintah memerangi sindikat pornografi anak dan apakah pemerintah mampu mencegah kasus serupa terulang? Inilah Prime Story Darurat Pornografi Anak. Kasus tindak asusila yang dilakukan seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri di bawah umur karena diiming-imingi uang membuka mata kita mengenai masih maraknya kasus pornografi terhadap anak di Indonesia. Nyatanya ini adalah fenomena gunung es, masih banyak masalah yang tidak tampak di permukaan. Apakah pemerintah sudah maksimal memerangi masalah yang masih terus mengakar ini? Motif ekonomi menjadi faktor utama. Nyatanya disinyalir transaksi konten pornografi ini sebagian dilakukan secara sadar. Namun siapa mengira ternyata menimbulkan efek berantai di baliknya. Transaksi konten pornografi di media sosial menjadi pintu masuk pelaku untuk memeras korbannya agar melibatkan anak-anak dalam konten pornografi. Seperti yang terjadi pada perempuan berinisial R dan AK yang melakukan tindak asusila terhadap anak kandungnya karena diiming-imingi sejumlah uang. Dan inilah pemukiman tempat tinggal tersangka R, seorang ibu kandung yang tega melakukan tindak asusila terhadap anaknya sendiri yang masih di bawah umur. Kami, tim Metro TV, sengaja tidak melakukan peliputan di rumah tersangka untuk menjaga kerahasiaan keluarga dari tersangka R. Kami juga berkesempatan untuk mewawancarai ketua RT setempat yang mengatakan bahwa ia tidak mengenal secara dekat tersangka R dan juga suaminya. Kalau saya untuk mengenal kurang begitu ini ya Mbak, kurang begitu dekat dan kurang begitu ini ya. Dia kesehariannya yaitu dia berangkat pagi pulang sore. Sementara itu keluarga tersangka mengakui bahwa tersangka R dijebak serta diancam pelaku pemeras. Karena motif ekonomi membuatnya tergoda uang sejumlah 15 juta rupiah dan berakhir di sel jeruji. Ya, kalau menurut penuturannya sih dia diancam katanya. Awalnya sih dia ditawarin kerjaan, kenalan sama orang dari Facebook, Ica Sakila itu. Kenalan, terus ditawarin kerja, katanya gajinya gede gitu. Ya dia tergiur kan, dibilang gajinya gede, terus disuruh foto, awalnya foto biasa. Habis itu, habis foto biasa, besoknya suruh foto lagi, foto-foto pakai baju seksi gitu, kayak tank top, seperti itu. Terus habis gitu, besoknya disuruh foto lagi, foto bugil. Katanya kalau lu mau foto bugil nanti cepat dapat kerjanya gitu. Nah setelah dapat foto bugil itu justru jadi ancaman. Suruh bikin video, suruh nurutin apa kemauan dia yang suruh-suruh si Ica Sakila ini. Suruh bikin video, kalau nggak nanti fotonya disebarin, foto bugilnya. Tapi kalau lu mau bikin video, nanti lu dapat duit 15 juta gitu. Jadi kalau untuk dia ibu rumah tangga aja di rumah, ngurus anak aja. Emang kerjanya ngamen, nyari duitnya. Dari siang nih berangkat, pulang malam, jam 11, jam 12 gitu pulang gitu. Dia ngadu lah ke suaminya. Kalau dia bikin video gini karena diancem, cuma dia bilangnya katanya saya kayak kehipnotis gitu, nurut aja, disuruh ini mau, disuruh itu mau, dibilang gitu. Dan itu pun antara dia doang berdua, kita nggak ada yang dibilangin, nggak ada yang dikasih tahu, mungkin karena aib kali ya kan, nggak cerita ke kita, nggak ada cerita, ya kita taunya pas viral aja. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat telah menemukan kasus pornografi terhadap anak lebih dari 9.000 kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2024. Namun kenyataannya, situs maupun konten pornografi anak masih saja ada hingga saat ini dan mudah diakses. Apakah ini hanya janji belaka? Jadi ya
kita tetap terus cegah, kita terus melakukan. Tapi kalau sampai nol, saya pikir ini kan peradaban tua pornografi ini gitu. Yang kita concern kan perlindungan anaknya, child pornografi atau child prostitution di banyak negara maju, perlindungannya adalah perlindungan kepada anak. Semua IP-nya, semua itunya, ya semua yang berbau atau pornografi kan kita tindak. Misalnya situsnya pasti kita take down gitu. Soal aparat penegakan hukum kan nanti kita serahkan pada APH gitu loh. Tapi bukan kita kompromi, kita nggak ada kompromi untuk konten-konten negatif. Motif ekonomi mendasari perbuatan kedua tersangka menuruti permintaan pelaku pemeras dalam melibatkan anak. Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus ini untuk mencari tahu siapa sosok di balik pemeras kedua tersangka yang menggunakan nama Ica Syakila. Berdasarkan keterangan saudari S, pemilik akun Ica Syakila, maka yang bersangkutan ini, si S ini, menutup akun Facebook Ica Syakila tahun 2021. Kenapa ditutup? Karena Ica Syakila ini juga dihubungi oleh akun Facebook lainnya, namanya Vina Alvina. Username-nya M. Ini yang masih dikejar terus. Ada dua hal yang didalami ya. Siapa yang menggunakan akun Facebook Ica Syakila untuk menyuruh kepada kedua tersangka untuk mengirim foto dan video itu. Yang kedua, siapa orang yang menyuruh akun Ica Syakila atas nama Vina Alvina yang juga pernah menyuruh saudari S selaku pemilik akun Ica Syakila. Ini yang masih terus didalami, yang mohon waktu, Pak. Kedua korban yang masih di bawah umur tentu memerlukan pendampingan dan pemulihan trauma lewat instrumen pemeriksaan psikologis yang disesuaikan dengan usianya. Kita ketahui dalam kasus ini korban berusia 4 tahun. Tentu ada keterbatasan dalam memahami, mencerna, dan lain sebagainya, begitu ya. Tetapi tentu itu yang nanti akan menjadi tantangan dalam pemeriksaan psikologis. Yang jelas tentu tidak dilakukan metode interogasi. Diduga kasus pemerasan kedua tersangka AK dan R adalah kejahatan terorganisir. Tidak menutup kemungkinan ini adalah sindikat atau jaringan jual beli konten pornografi anak. Jadi kelihatannya ini memang kejahatan yang terorganisir dan memang pelakunya ini kelihatannya adalah produsen dari konten-konten dewasa yang mengeksploitasi anak. Itu jelas melanggar hukum yang sangat serius. Yang pertama, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, lalu Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena ini melibatkan anak di bawah umur. Dan ya karena ini memang sudah merupakan satu kerja yang terorganisir, keseriusan dari penegak hukum untuk melakukan penelusuran dan tindakan. Dan secara teknis ini tidak sulit. Literasi digital tentang media sosial tampaknya masih sangat minim di Indonesia. Pelaku kejahatan konten pornografi memiliki beragam cara agar konten pornografi dapat dengan mudah mereka dapatkan, termasuk dengan cara memeras para korbannya. Lebih fatalnya lagi, anak-anak dilibatkan menjadi korban. Demikian Prime Story, saya Arbida Donosmith.